Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sukacita dan damai sejahtera Allah kiranya terus melimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, Allah yang Maha Agung, kembali saat ini kami semua ada di hadapan Bapa. Kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami lewat kebenaran firman-Mu. Dan kiranya Roh Kudus Tuhan mengurapi setiap kami, memberikan kepada kami hikmat pengertian, supaya apa yang kami dengar boleh kami mengerti, lalu kami berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. 2 Petrus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-9 kita akan baca. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca ini, seharusnya kita berbenah diri. Kita harus memeriksa seluruh keberadaan hidup kita. Karena apa? Karena kalau firman Tuhan katakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya, saudaraku, itu artinya seperti janji Tuhan, dunia yang kita tempati saat ini akan binasa di dalam nyala api. Nah, sebagai orang percaya, seharusnya kita mempersiapkan hidup kita supaya ketika waktu itu terjadi, kehidupan kita bisa benar-benar ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga, saudaraku. Ingat, Allah Bapa di sorga itu setia kepada dirinya sendiri. Artinya begini, Bapa itu setia pada keadilannya, Bapa itu setia pada kebenarannya, Bapa itu setia kepada kesucian dan kekudusannya, Bapa itu setia kepada tatanannya, setia kepada aturannya. Jadi Tuhan tidak akan pernah lalai menepati janjinya. Tetapi seperti yang firman Tuhan ingatkan kepada kita, kalau saat ini ada orang-orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, sebagai orang percaya kita harus melihat dari sudut pandang yang berbeda. Kita harus melihatnya sebagai kesabaran Tuhan yang ingin menyadarkan kita bahwa kita harus bertobat. Kenapa? Karena Allah menghendaki tidak ada seorang pun yang binasa. Saudara, perhatikan ini. Mengapa Allah menghendaki jangan sampai ada seorang pun yang binasa? Sebab Allah tahu benar betapa tersiksanya, betapa menderitanya jika ada satu jiwa saja yang terbakar di dalam api neraka. Saudaraku, persoalannya adalah penderitaan di dalam api neraka itu tanpa batas waktu. Jadi bukan sebentar, bukan sesaat, bukan sehari dua hari. Tidak, selamanya kekal, saudaraku. Itulah kenapa yang Bapa di sorga mau kita berubah, kita bertobat. Jangan sampai kita ditimpa oleh keadaan ini. Sebab kalau kita mau membaca terus kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ini, lalu kita lanjutkan lagi, kita baca ayat yang ke-10 dikatakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu,
Langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Saudaraku, membaca kebenaran firman Tuhan ini bagi saya secara pribadi ini suatu kengerian yang sangat luar biasa. Kenapa saya katakan ini suatu kengerian yang sangat luar biasa? Karena kita bisa melihat di dalam kehidupan sehari-hari, jika ada angin badai, banjir, gempa atau tsunami, saudaraku, manusia panik, manusia ketakutan, manusia berlomba-lomba berusaha untuk menyelamatkan diri mereka dari bencana alam yang terjadi itu. Saudara, kalau untuk hal yang seperti itu saja kita takut, kita berusaha untuk menyelamatkan diri dari bencana yang terjadi itu, bagaimana kalau sampai apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini digenapi dan dunia ini harus hangus di dalam nyala api? Saudara, perhatikan baik, ketika waktu itu terjadi, tidak ada lagi tempat perlindungan. Perhatikan itu, tidak ada lagi tempat perlindungan. Satu-satunya perlindungan kita adalah kepada Tuhan. Lalu bagaimana Tuhan bisa melindungi kita kalau saat itu terjadi Tuhan tidak pernah menemukan hidup kita berkenan di hadapannya? Maka ini adalah satu kengerian. Ingat, kalau itu terjadi dan kehidupan kita tidak ditemukan berkenan di hadapan Tuhan, saudaraku, saya sudah katakan tadi, Tuhan itu setia kepada dirinya sendiri. Artinya setia pada keadilannya, setia pada kebenarannya, setia pada kesucian dan kekudusannya, dan setia kepada semua tatanan dan aturannya. Jadi kalau hidup kita tidak berkenan, lalu api dari sorga itu akan menghanguskan dunia ini, saya mau katakan Tuhan tidak bisa menolong kita. Karena Tuhan hanya akan menolong orang-orang yang selama hidup di dunia ini benar-benar berlindung kepadanya, hidup takut akan Dia, hidup di dalam kesucian, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenarannya, dan hidup hanya untuk melakukan kehendak-Nya. Perhatikan itu, saudaraku. Kalau kita membaca ayat yang ke-11, firman Tuhan memberikan peringatan keras. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Saudaraku, ini teguran yang sangat keras. Artinya kalau hari ini kita sudah tahu bahwa api Tuhan akan membakar dunia ini dengan segala isinya. Lalu kalau kita tidak mau sungguh-sungguh bertobat, firman Tuhan katakan betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kalau kita tidak mau bertobat, kalau kita tidak mau berubah, saya mau katakan kita tidak bisa mempersalahkan Tuhan. Karena kita sendirilah yang menggiring diri kita untuk dibakar di dalam nyala api itu, saudaraku. Oleh sebab itu, mendengarkan teguran Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita harus benar-benar mengambil keputusan untuk bertobat sebelum terlambat. Ingat sekali lagi, saya katakan, kita harus bertobat sebelum terlambat. Kita harus mulai memeriksa hidup kita, lalu kita berjuang untuk hidup di dalam kesucian dan kekudusan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua untuk berubah dan bertobat. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang benar-benar menegur kami dengan sangat keras, di mana saat ini kami harus benar-benar memperhatikan, memeriksa seluruh hidup kami, supaya kehidupan kami boleh ditemukan berkenan di hadapan-Mu. Dari kebenaran firman yang kami terima saat ini, ya Allah,
Kami mau berbenah diri, kami mau berjuang untuk berubah, kami mau berjuang untuk bertobat, karena kami tidak mau pada akhirnya kami akan binasa di dalam api yang akan menghanguskan dunia ini dengan segala isinya. Ya Bapa, kami mau kembali kepadamu. Roh Kudus Tuhan membelas kasihani kami, menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran, lalu di sisa umur hidup kami, sambil menanti-nantikan waktu Tuhan tiba, kami mau menjaga kehidupan kami supaya tetap ada di dalam kesucian, ada di dalam kekudusan, ada di dalam kesalehan, supaya kehidupan kami ditemukan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah memberkati kami. Amin.